Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan kita kebenaran Islam. Mari sama-sama kita membaca salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar masih lanjutan tema 8 subtema 2. Kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik setiap akhir kalimat. Jadi yang lalu juga kalian sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Namun pada kesempatan hari ini Ibu Guru akan mengulang kembali penggunaan tanda titik. Kemudian kedua, membuat kalimat tanya sesuai kata tanya yang tepat. Ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya, sisa kita permantap lagi. Membuat kalimat tanya dengan tepat penggunaan huruf kapital, tepat penggunaan tanda, dan tepat konteks kalimat yang kalian buat. Nah, anak-anak, mari kita membaca bersama terlebih dahulu teks yang ada. Judulnya adalah Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih kepada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, coba kalian perhatikan tanda titik yang digunakan pada bacaan tersebut. Jadi ini satu kalimat. Jam menunjukkan pukul 14.00. Nah, ini di akhir kalimatnya ini ya, ada tanda titik. Ini ada tanda titik di sini. Itu penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian di pukul 14.00, ingat pemisah antara jam dengan menit itu digunakan juga tanda titik. Kemudian yang penting juga Ibu Guru selalu ingatkan, di awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, selanjutnya kita pindah ke kalimat kedua. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Ini ada lagi tanda titik. Kenapa? Karena ini di akhir kalimat. Kemudian huruf U-nya Udin karena nama orang dan awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital. Dan tadi jadi sudah dua kalimat. Kemudian kalimat ketiga. Jadi setiap akhir kalimat tanda titik. Kemudian di awal kalimat berikutnya menggunakan huruf kapital di awal katanya. Mereka berlatih di ruang tengah. Nah, ini tanda titik lagi. Jadi tanda titik digunakan setiap akhir kalimat. Kemudian di setiap kalimat baru kata awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian tanda titik digunakan juga untuk pemisah pada
penulisan waktu. Misalnya 14.00 kemudian 16.00. Jadi Bu Guru tuliskan di sini ya. Tanda titik digunakan setiap akhir kalimat. Jadi tanda titik digunakan setiap akhir kalimat dan pemisah penulisan waktu. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku. Nah, sekarang coba kita baca percakapan yang ada antara Ayah dan Udin. Ini ya, Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Ini penggunaan tadi tanda titik di kalimat lagi. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Udin, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Ayah menjawab, boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri. Nah, tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Coba kalian baca kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? 2. Tahu bagaimana caranya, nak? Jadi, kalimat di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Nah, coba kalian perhatikan perbedaan kalimat yang dalam bacaan yang tadi penggunaan tanda titik dengan tanda tanya. Kalau di kalimat ini ya, Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin, itu kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Jadi tidak semua kalimat diakhiri dengan tanda titik. Karena kalau kalimat tanya maka dia diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini ya. Ini model tanda tanya ini ya. Nah, ini adalah tanda tanya. Ini juga tanda tanya. Nah, kalimat tanya ini menggunakan kata tanya apa, ini ya apa, dan bagaimana. Jadi apa menanyakan sesuatu yang belum jelas ya. Apakah dia diizinkan atau tidak. Kemudian bagaimana itu menanyakan cara. Jadi dalam membuat kalimat, kalian harus memperhatikan yang pertama, di awal kalimat selalu penggunaan huruf kapital. Kemudian di akhir itu menggunakan tanda tanya. Jadi bisa dipahami ya anak-anak penjelasan dari Ibu Guru. Kalau bisa, sekarang coba kalian kerjakan tugas menuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, ini ya, siapa, menanyakan orang, kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan sebab, dan bagaimana menanyakan cara. Ingat, kalian membuat tugas membuat pertanyaan, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Karena itu akan menjadi fokus penilaian Ibu Guru. Silahkan membuat pertanyaan berkaitan dengan apa saja. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung kepada Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.